Jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdiri. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat tahun baru. Bersyukur kita bisa memasuki hari yang pertama di tahun 2023 dengan penuh sukacita, dengan kesehatan yang Tuhan berikan buat kita, dengan kemenangan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat-Nya, merayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Firman Tuhan katakan 118, Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, karena Tuhan yang memimpin kita. Amin. Karena tangan Tuhan yang selalu menyertai, membimbing dan melindungi kita hingga kita bisa masuk di tahun yang baru. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua tangan terangkat, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Mari semua umat pemenang sama-sama katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu, oh ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Semua tangan terangkat, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami
Sama-sama katakan Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Sekali lagi ya. Lebih keras lagi, sama-sama katakan Yesus kau Raja. Katakan Yesus dahsyat. Lebih keras lagi, Yesus dahsyat. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan terus masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Nyanyikan pujian kemenangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan kami datang bawa pujian, amin, bersama memuji-Mu Tuhan. satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Come on. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Semua umat menang, sama-sama katakan kami datang bawa pujian, amin, Bersama memuji-Mu Tuhan. satukan suara dan nyanyikan sorak. Sama-sama katakan kami datang bawa pujian, amin, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sebab hanya nama-Mu Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, Raja dan segala Raja. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Mari semua jemaat umat kekasih, kita agungkan, kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria.
Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa. Kami boleh lalui 365 hari Tuhan di tahun 22. Dengan penyertaan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat tangan kasih-Mu yang selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih buat tangan kasih-Mu yang selalu menjaga, memelihara kami Tuhan. Menyembuhkan kami ketika kami sakit Tuhan. Berikan kekuatan baru ketika kami lemah ya Bapak. Berikan pengharapan ketika kami putus harapan. Berikan jalan keluar setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Bahkan tangan kanan yang selalu membawa kami di kemenangan demi kemenangan bersama Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat setiap rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Bapak. Mari kita sama-sama merenungkan. Mari kita sama-sama mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan sepanjang tahun 22. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam studi. Mari saya berikan beberapa menit buat Bapak Ibu semua kita merenungkan kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, amin. Semuanya aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari semua jemaat terkasih, sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, yes Lord, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih. Ya, thank you Jesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Yes, aku hidup hari ini. Haleluya. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Terima Yesus. kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita mengucap syukur. Betapa baiknya Tuhan buat setiap kita. Penyertaannya sungguh nyata buat kita sepanjang 2022. Hari ini kita berada di tanggal 1 Januari 2023. Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun 2022, Tuhan juga yang menyertai kita di tahun 2023. Mari kita mengucap syukur. Kita melangkah dengan penuh iman di tahun 2023 ini. Kira dada baya sandara lama ya kapasondo korobo ya maya. Ya ramaya sandara lama ya raya sandara lama sika. Kira lama ya sandara karapa papa sandara lama takara lama ya
Shidarana malamaya shikarada papa papa papa. Hirarana mo. Shidarala atakarala maya shidarala bala bala bala. Ripa papa paya rara. Hiara lama sande, hiara lama sande, hiara laba 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 laba, hiara laba laba sande. Kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidup. Saya ajak setiap kita bangkit berdiri. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Kaulah segala dalam hidup, kerajaan kebenaranmu itu bagianku, itu bagianku. Oh, kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk ku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala, haleluya, di dalam hidupku. Yes, kerajaan kebenaranmu itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, ya, mengasihimu, Rapataka shanda karapa papa Hirapa papa shanda karapa. Ya, Kaulah
Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kirana bapa pasyada karapa bapa syada karapa bapa syada lama lama. Hirada pasyikara lama lama ya syada kara lama lama ya lama lama ya. Kaulah segala-galanya, oh, tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Kirada pada pasyadara lama syikara lama pasyadara lama Hiara lama ya syande. Kaulah segala-galanya, Kaulah segala-galanya. Kirala bala 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 basyara la bala 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 bala. Urapa papa basyara la papa 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 shikara la papa papa basyara. Terima kasih Tuhan. Rasakan pelukan kasih Bapa buat setiap engkau. Dia sungguh peduli dengan hidupmu. Engkau ada di telapak tangannya. Engkau adalah biji matanya. Rasakan kasihnya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Dengan segenap hatimu katakan, mengasihimu, Jesus, mengasihi, oh, mengasihimu Tuhan, oh, mengasihimu dan memuliakan, ya, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu,
Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kami bertepik sorak bagi Tuhan Bapa Raja kami yang sungguh amat baik, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa, sang kebenaran. Haleluya. Thank you Jesus. Katakan kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Nah, saudara, sebelum saudara duduk, coba saudara keluar dari kursi saudara ke beberapa orang yang saudara belum kenal atau belum terlalu mengenal. Katakan Happy New Year dan katakan satu kata begini misalnya, tahun terobosan bagimu atau tahun mujizat bagimu. Ya, silakan ucapkan sesuatu. Saudara yang dari bawah bisa ke atas, yang dari atas bisa ke bawah juga, saudaraku ya. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan sesuatu, tahun terobosan bagimu, tahun mujizat bagimu, tahun pemulihan atau tahun kelepasan, tahun kelimpahan. Ya, katakan tahun mujizat bagi saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wow. Luar biasa. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Lihat kiri kanan saudara. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, yeah. Ku cinta keluarga Tuhan. Aha. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Iya, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Happy New Year. Jika buat saudara jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming, Happy New Year juga. Haleluya. Masing-masing kita punya pendapat tersendiri, punya keyakinan tersendiri apa yang bakal terjadi di tahun 2023. Ya, tapi Alkitab juga mencatat bahwa saudaraku di hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Di hari terakhir akan ada kegoncangan. Bukan hanya bumi yang digoncangkan tapi apa? Langit juga. Nah bagi kita saudaraku, tekanan hidup itu semakin terasa berat. Iya kan? Atau semakin ringan Bapak Ibu? Semakin berat ya. Semakin terasa berat. Kemarin saat mesbah Ginosko, mesbah doa saya sama istri, kita dua sharing dan kita bilang begini saudaraku. Ternyata kesusahan hidup tuh ada loh. Pandemi itu kan kita juga rasakan loh. Semua kita rasakan gitu dan tidak sedikit teman-teman kita hamba-hamba Tuhan juga meninggal gara-gara COVID-19. Jadi sebetulnya gini, kalau bicara kesusahan hidup, kesukaran, kesulitan, kesakitan di planet ini, itu tidak hanya berlaku bagi saudaraku orang-orang yang belum percaya loh. Kita sebagai orang percaya juga saudaraku bisa mengalami. Nah itulah sebabnya hari ini dan ke depan kita perlu semakin kuat karena tekanan hidup itu semakin berat. Hanya orang yang kuat yang dapat menahan tekanan kehidupan itu. Ya, juga semakin besar dan semakin masif godaan sekularisme dan godaan keduniawian semakin kuat daya tariknya gitu ya. Serangan setan juga semakin intens. Itulah sebabnya kita perlu kuat. Ya. Nah,
Nah, supaya kita bisa kuat, maka kita perlu deeper. Perlu kedalamannya. Lebih dalam. Lebih dalam dengan keintiman kita dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting sekali dalam kekristenan. Kalau kita tidak lebih dalam, more deeper, maka kita enggak more stronger. Kekuatan kita secara iman itu hanya terjadi kalau kita lebih dalam keintiman kita dengan Tuhan. Jadi saya bersyukur ini menjadi tema besar kita di WTC Families, Rise Up, ya, be victorious. Bangkit menjadi pemenang. Tapi kita bukan hanya pemenang, kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37, kita lebih dari pemenang. Ini menjadi tema keluarga GBI WTC. Tema yang diberikan dari pusat. Kita mau more deep, lebih dalam, lebih mudah, younger, dan lebih kuat, stronger. Kita perlu lebih kuat karena tekanan ke depan lebih berat. Ya, belum apa-apa, kita sudah mulai dikhawatirkan dan ditakutkan oleh prediksi daripada Bill Gates bahwa 2025 akan ada sebuah pandemi yang lebih hebat. Dan banyak orang sudah yakin apa yang dikatakan Bill Gates. Karena dia pernah mengatakan soal pandemi COVID-19 di tahun 2015. Dan Oktober kemarin sudah ada simulasi di Belgia. Para petinggi-petinggi mulai bikin simulasi apa yang bakal terjadi, antisipasi pandemi 2025. Berarti itu gak main-main. Itu sesuatu yang bisa terjadi, saudaraku. Kemungkinan seperti ini terjadi lebih lagi di depan kita. Ini bukan soal nggak ada iman, saudaraku. Kita nggak bisa mencegah itu hanya dengan berdoa, sebab memang semuanya sudah dicatat di Alkitab, betul nggak? Bagian kita adalah kita mesti lebih berakar dalam, rooted, more deep, berakar lebih dalam, more stronger, lebih kuat, supaya apa, saudaraku? Kita dapat menahan sebuah tekanan, semua tekanan yang akan kita alami di depan kita. Kita mampu, ya, menghadapi semuanya dengan kekuatan ilahi. Kenapa? Karena kita lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, bagaimana kita lebih dalam, lebih kuat, lebih younger. Kuncinya adalah yang pertama, bangkit. Saya minta Kak Frenzy membaca buat kita Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini kuncinya untuk kita. Hari ini Tuhan mau kita more deeper, younger and stronger. Dimulai dari bangkit. Bangkitlah. Saudara, bangkitlah menjadi apa? Terang. Kenapa ayat 2? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa. Tetapi saudara, perhatikan di ayat 1 tadi, balik ke ayat 1. Perhatikan, ketika kita bangkit menjadi terang, dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata kemuliaan Tuhan terbit atasmu itu 2 kali loh. Ayat 1, ayat 2. Diulangi lagi. Nah, supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan terbit atas kita, maka yang pertama kita mesti apa? Bangkit. Menjadi terang. Kenapa menjadi terang? Sebab dunia sedang dipenuhi, diliputi oleh kegelapan. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau tiada cahaya, maka binasalah bumi ini. Bumi memerlukan terang, bumi memerlukan cahaya, saudaraku. Ini saya nggak bicara cahaya mata, sekedar cahaya matahari, ya, tapi bicara cahaya terang ilahi yang memberi kehidupan. Yesus berkata, kamulah terang dunia. Dunia sangat memerlukan kita, sebab dunia nggak bisa hidup dalam kegelapan. Sebentar lagi semua binasa kalau ada terus dalam kegelapan. Maka bagaimana kalau hari ini gereja Tuhan, saya dan saudara tahu siapa diri kita. Bagaimana kalau kita bangkit menjadi terang.
Kita buat perbedaan, kita beri kehidupan buat ya kematian yang sedang terjadi di planet ini. Membawa lebih banyak orang pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus berkata, kamulah terang dunia. Yesus sebetulnya sedang, perhatikan, sedang memposisikan diri kita kurang lebih sama dengan Yesus. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Yesus adalah apa? Terang dunia. Lalu Yesus berkata, kamulah terang dunia. Berarti saudara, Yesus sedang bilang gini, sama seperti aku terang dunia, kamu juga adalah terang dunia itu. Dunia memerlukan kita, saudaraku. Sebab dunia sedang diliputi, dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. Kita gak perlu ikut-ikutan gelap seperti dunia ini. Sebab kita beda. Bilang sama sebelahmu, kamu beda. Haleluya, kita adalah anak-anak terang, amen. Haleluya, jadi saudara, biarkan dunia dalam kegelapannya. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita tidak ikut-ikutan cara hidup kegelapan itu. Kita mau tampil bersinar hari-hari ini sebagai pemenang. Bahkan lebih dari apa? Pemenang, haleluya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kuncinya adalah kita mesti lebih dalam. More deeper, lebih dalam keintiman dengan Tuhan. Udah, kekristenan kita sekarang gak boleh asal jadi, asal-asalan saudaraku. Ya lumayan, jangan. Ya, udah tinggalin mentalitas itu saudaraku. Saat ini kita mau jadi Kristen 2023 1 Januari. Bagaimana kalau ini resolusi kita? Ini pilihan dan keputusan kita bahwa aku mau mulai hari ini kekristenanku lebih dalam, bukan dangkal. Iya kan? Kekristenan yang dalam itu adalah kekristenan yang saudaraku radikal. Radikal itu artinya apa? Kembali ke akar, itu kata radikal dari bahasa Latin radix. Yang artinya kembali ke sumber, kembali ke asal mula, kembali ke akarnya. Jadi akar iman kita mesti lebih rooted, lebih dalam, more deep, lebih dalam. Jangan di permukaan, saudaraku. Itulah sebabnya kalau saudara mau lebih dalam, maka ketika PDF, pujian doa firman, jangan asal-asalan. Waktu saudara pujian doa firman, betul-betul saudara lakukan dengan kesungguhan. Waktu yang terbaik saudara berikan buat Tuhan. Baca firman, renungkan firman, doa. Gak asal-asal jadi asal kejar waktu, kejar tayang. Jangan, ya kan, keburu-buru, jangan. Tapi ayo, keintiman tuh gini, keintiman tuh gak bisa dibuat dengan waktu yang begitu singkat. Keintiman bicara mengenai kedalaman, karena hati saudara. Bangun hati itu ya butuh waktu. Nah hubungan kita dengan Tuhan untuk lebih dalam. Maka kita gak bisa sekedar doa, sekedar baca Alkitab, sekedar muji nyembah Tuhan, sekedar, gak boleh. Udah buang mentalitas sekedar, ya kan? Buang mentalitas asal jadi, buang mentalitas lumayan atau mediocre yang setengah-setengah. Apapun yang kita mau lakukan, do your best. Lakukan yang terbaik. Ya. Udah, prinsip hidup harus begitu, saudaraku. Hidup kan sekali ya. Ada lagu yang bilang mudah sekali ya, Sharon ya. Mudah sekali, apalagi tua hanya satu kali. Apalagi itu lagunya Sharon putar kemarin dinyanyikan oleh Tulus. Mudah hanya sekali, nggak tahu tuh gimana. Tua hanya, iya benar tua sekali juga, saudaraku, ya kan? Jadi karena hidup hanya sekali, maka dalam hidupmu prinsipnya bukan to be perfect, lakukan sempurna. Tapi apa? Sedapat mungkin, do your best. Lakukan yang terbaik. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang disebut deeper. Daniel itu kenapa strong? Kenapa dia kuat? Kenapa? Karena dia itu deeper. Ya, goncangan, serangan, resiko-resiko, aniaya, apapun dia bisa alami dalam kepemimpinan dia di Babilonia. Tapi karena saudara dia gak lupa loh, tiap 3 hari sekali saudaraku. Jam sembahyang dia ada. Ya, lagi kerja apa dia tinggalin jam sembahyangnya. Tinggalin kerjaannya, dia pergi ke ruang atas di mana dia sembahyang. Ada aturan dari raja, gak boleh
ya ada undang-undang atau maklumat dalam 30 hari ini ada orang sembahyang bakal dihukum. Dia gak peduli saudaraku. Dia tetap sembahyang. Wow, luar biasa orang satu ini kan. Itu yang membuat dia strong in faith. Kenapa? Karena betul-betul dia membangun kedalaman hubungan dia dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara ini yang kita mesti lakukan. Kita mesti bangun kedalaman dalam hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita lebih kuat. Ya. Ini yang saya sebut sebagai iman tanpa syarat. Orang kalau udah kedalaman sama Tuhan, dalam dia punya imannya udah bukan sekedar iman untuk Tuhan lakukan sesuatu buat dia. Ya, tetapi iman dia adalah iman tanpa syarat. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka bilang sama raja, kalau Tuhan yang kami puja tidak melepaskan kami dari api itu atau dari tanganmu ya raja, kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuanku. Kami gak pernah menyembah. Gak apa-apa, kami terbakar, it's okay, no problem. Nah ini saudara, jenis iman ini yang harus kita hidupi hari-hari ini. Halo? Saya ulangi, jenis iman ini yang harus kita hidupi. Sebab kalau kita saudaraku gak punya jenis iman ini, bakal kita tuh ya kecewa sama Tuhan dan terluka ninggalin Tuhan. Matius 24 berkata bahwa di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus, ada banyak orang murtad, dipakai kata skandal atau skandalizo. Artinya orang tersandung, jatuh karena kecewa dan terluka. Nah hati-hati saudara-saudara, iman yang salah, ya belief system yang salah, mindset yang salah, itu akan membuat kita punya attitude, sikap yang salah terhadap Tuhan. Ya kan? Tuhan gak ngajarin kita punya iman jenis lampu Aladin. Iman jenis lampu Aladin itu gini. Ya ini cerita dongeng 1001 malam kan. Aladin punya sebuah lampu ajaib. Apapun yang dia pingin, dia tinggal apa? Gosok lampunya, lalu ngomong sama lampunya, aku mau apa? Lamborghini. Jinnya keluar, asap, shoot. Jinnya keluar. Iya kan? Lalu Aladin berkata, aku mau Lamborghini. Tiba-tiba Lamborghini-nya muncul. Sep. Waduh, saya pingin juga yang kayak begitu, saudaraku. Tapi iman kekristenan bukan demikian, saudaraku. Iman timbulnya dari pendengaran dan pendengaran akan apa? Nah saudara, kalau engkau mempercayai apa yang Tuhan mau Anda percaya terjadi. Tetapi Anda hanya mau mempercayai apa yang Anda mau percaya atau apa yang Anda inginkan menjadi iman bagimu, belum tentu terjadi. Nah ini orang akan tersandung di sini, saudaraku. Orang akan tersandung di sini. Nah saudara-saudaraku, iman yang radikal atau iman yang radiks, ya menggunakan kata radikal kadang-kala orang salah paham di sini. Jadi saya mesti jelaskan, kata radikal itu sebenarnya bagus. Radiks artinya akar-akarnya, ke sumbernya, asal mulanya, saudara. Iman yang tanpa syarat, mungkin saya gunakan kata itu. Iman yang tanpa syarat, ini adalah jenis iman sejati. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya kan? Sikap iman kita adalah jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara, ketika saya membaca perjanjian baru, ada yang menarik perhatian saya di perjanjian baru. Paulus rupanya menggunakan kata semoga dan kiranya itu berulang kali. Kiranya, Tuhan. Kata kiranya ini kan berarti saudaraku ada teori kemungkinan di sini. Ya kan ada ruang terbuka bahwa ini bisa jadi Tuhan jawab atau enggak, betul enggak? Ini semacam sebuah harapan. Ya. Nah, saudara-saudara, bahkan ada ayatnya juga berkata begini, kalau kamu mau ke kota A, kota B, kota C, jangan kamu tuh ya udah netapin dulu. Tapi kamu belajar nanya sama Tuhan. Minta petunjuk dan arahan dan tuntunan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa hidup ini, saudaraku, harus sesuai dengan selaras dengan apa? Rancangan Tuhan, maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah adalah kehendak Tuhan bahwa seseorang sakit dan gak disembuhkan?
Ketika dia berseru, berpuasa, dia berdoa, 1.000 orang juga datang mendoakan dia. Tetapi dia bukan sembuh. Malah dia mati dalam kondisi sakitnya. Banyak gak yang begitu? Banyak. Pertanyaan saya, apakah orang itu kurang beriman? Apakah Tuhan tidak melakukan mujizat buat orang itu? Dengar baik, saudaraku. Kalau orang itu sembuh, dengar ya. Orang itu sembuh seperti yang diimani dan diharapkan, didoakan. Itu juga mujizat, setuju? Tetapi kalau orang itu juga tidak sembuh, tetapi dia punya hati yang tulus mencintai, mengasihi Tuhan, hidup benar, hidup murni di hadapan Tuhan. Saya mau bilang, itu juga iman yang hebat. Itu adalah mujizat. Kemarin ada satu kesaksian yang membuat saya terkejut. Ini salah satu murid dari X. Dia cerita begini, saudara. Dia itu baru kemoterapi selesai, kanker getah bening. Sebuah pernyataan dia mengejutkan saya. Dia punya pernyataan begini. Saudara tahu enggak? Aku sangat menikmati ketika kemoterapi berlangsung. Saya terkejut. Ini gak mungkin orang ngomong kosong. Hanya sekedar ngomong menghibur orang atau membangun kesan bahwa dia punya iman yang hebat. Tapi dia bersaksi dengan penuh sukacita. Ya, bahwa dia saat dia melewati ruang operasi, ada di ruang operasi kemoterapi, dia menikmati operasi itu. Saudaraku yang kasih, saya mau bilang begini. Saat itu dia gak disembuhkan langsung oleh Tuhan tanpa dokter dan tanpa alat, betul? Dia tetap melewati prosedurnya secara medis. Tetapi dia ngalamin mujizat. Apa mujizatnya? Tuhan menyertainya di dalam kesakitannya. Sehingga bahkan di dalam kesakitannya dia bisa menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah mujizat. Stefanus, ini ada nama Stefanus di sini. Pemain drum kita nama Stefanus ya. Pak Eben belum kenal. Ya, ini Pak Eben pemain keyboard baru kita, ini belum kenal pemain drum juga. Puji Tuhan. Di sini gereja kita nih banyak pemain-pemain, saudaraku ya, luar biasa. Jadi saudara perlu kenalan kalau ada pemain baru. Nah, saudara-saudara, apa nih saya ngomong apa? Nyamuk Stefanus. Stefanus dirajam batu kan? Pak, Bu, dirajam batu sakit gak? Sakit. Waktu Stefanus dirajam batu, apakah di situ dicatat? Maka berteriak-teriaklah Stefanus karena kesakitan. Ada gak catatannya? Gak ada. Malah dia tersenyum dan mendoakan. Orang-orang yang apa? Melemparinya, merajamnya dengan batu, dia mendoakan. Kenapa? Saat itu dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, dengar, ini mujizat. Bahwa di tengah kesakitan, kesukaran, kesulitan yang engkau alami dan Tuhan seperti biarkan Anda di sana, ada kemuliaan Tuhan di situ, saudara. Orang lain merasa, aduh, gimana gitu. Tapi orang yang ada di dalam kondisi itu justru dapat menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang disebut mujizat. Kenapa? Karena itu gak bakal bisa dialami, dilakukan oleh manusia sendiri. Betul gak? Itu hanya karena Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membangun paradigma iman yang benar kepada jemaat Tuhan. Supaya saudara ke depan, mungkin ada di antara kita yang kelihatannya pergumulanmu kok gak dijawab-jawab sama Tuhan. Sepertinya Tuhan membisu, sepertinya Tuhan membiarkan, sepertinya Tuhan tidak menggubris, sepertinya Tuhan meninggalkan saudara. Yesus pun pernah mengalami itu, bukan? Eloi Eloi lama sabatani. Saya mau beritahu, mujizat itu bukan karena saudara dilepaskan, dibebaskan, dikeluarkan dari masalah dan pergumulanmu, atau dikabulkan doamu. Tetapi
bahwa ketika Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertaiku, di lembah kekelaman kita itulah mujizat sesungguhnya. Itulah sebabnya Musa berkata, aku tidak akan pernah melangkah Tuhan kalau Engkau tidak menyertai aku. Yang kita perlukan di tahun 2023 adalah Tuhan menyertai aku. Haleluya, gadanmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini saudaraku, jenis iman ini saudaraku, yang Tuhan ingin ada di dalam kita. Itulah sebabnya maka saudara kita perlu more deep, lebih dalam. Dan ketika kita lebih dalam, maka kita akan kuat, strong. Dan younger. Nah, younger ini punya beberapa maksud. Ya, menjadi muda ini, lebih muda ini punya beberapa maksud. Ya, nanti saya akan sampaikan terus ke depan. Tapi hari ini saudara yang berasa sudah bukan young lagi. Berasa. Ya. Sudah usia. Ya, berasa sudah mulai tua, usia berapa ya? 50 dulu begitu. Hah? 70. 50 masih merasa muda. Oke. Di dalam Yesaya 40 ayat 30 dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi letih dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, ini yang sedang terjadi saudara. Banyak anak-anak muda kita sedang mengalami yang seperti ini. Itulah sebabnya istilah healing dipopulerkan bukan oleh orang tua. Dipopulerkan oleh orang muda, healing. Sekarang kalau saudara TikTok, maka saudara banyak tempat healing yang ditawarkan saudara. Di Sentul banyak baru tempat-tempat healing saudara. Ya, perginya healing, pulangnya dompetnya. Perginya healing. Lo healing ada duit saudaraku. Si keluarkan duit saudara. Iya kan? Nah, tapi perlulah saudara pesiar, jalan-jalan, rekreasi, refreshing ya. Oke. Yang murah meriah banyak kok ya. Ya kan? Murah meriah juga banyak saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang udah merasa old. Masalahnya begini, tua ini sebetulnya bukan masalah usia loh. Tua ini apa sebetulnya? Mentalitas. Nah, Tuhan mau kita terus sebetulnya muda kok. Loh ya, itu Alkitabiah. Kuncinya apa? More deeper. Ketika kita lebih dalam, dikatakan di ayat 31 Yesaya 40. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Perhatikan ayat 30-nya bicara orang muda. Banyak orang muda letih, lesu, jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya begini. Sekalipun saudara usia 50, 60, 70, 80, 90. Tapi kalau saudara punya hubungan yang deep, kata menanti-nantikan Tuhan tuh bukan nunggu gini Tuhan, di manakah dikau? Aku menunggu di sini. Bukan. Kok lama banget Tuhan? Jam berapa tiba ya Tuhan? Aku sudah gak sabaran. Bukan itu saudara. Kata menanti-nantikan Tuhan di sini artinya dalam bahasa aslinya bind together. Ya terlilit, terikat. Jadi ini loh, melilit, terikat, bind together. Ini yang disebut menanti, bicara keintiman. Haleluya. Jadi kalau kita more deep in love with God, lebih dalam cinta kita sama Tuhan, kasih kita kedalamannya lebih lagi. Maka apa saudara, usia 60, 50, 70, 80, 90 punya kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Ini yang Tuhan mau gereja kita saudaraku, more younger.
Haleluya. Ya. Mazmur 103 ayat 5 berkata, saudara catat aja ayat-ayatnya saudara. Karena saya hari ini nggak khotbah terstruktur, saudara poin-poinnya saudara catat. Mazmur 103 ayat 5 berkata, Tuhan akan mengenyangkan engkau dengan kebaikannya, sehingga kekuatanmu diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Di sini dikatakan masa mudamu. Ini terjemahnya gini. Jadi sebetulnya gini, konteks ayat ini bukan bicara orang muda menjadi muda, bukan. Tetapi orang yang sudah tidak muda, itu kekuatannya diperbaharui seperti Raja Wali, seperti pada masamu muda. Nah ini maksud ayat ini. Wow, dahsyat. Puji Tuhan, bilang sama orang yang usia 50, 60, 70, 80 di sebelahmu. Hari ini aku more younger. Aku lebih muda lagi. Tuhan mau gereja kita menjadi younger. Artinya apa saudaraku? Younger itu bicara mengenai fresh. Kita boleh tambah usia, tapi tambah apa? Fresh, seger. Gereja kita harus tambah fresh, amin. Orang datang tuh ya lihat tuh seger, saudaraku lihat hidup. Seger sekali saudaraku ya. Ya kan? Apalagi muda saudaraku ya kan? Berarti apa? Kreatif. Wah. Jadi usia boleh nambah 50, 60, 70. Kreatif. Muda juga bicara mengenai produktif. Kabar gembiranya saudaraku. Alkitab berkata sampai masa tuamu. Bukan hanya Tuhan menggendong kita. Tapi kamu apa? Gemuk. Gemuk. Kata gemuk di sini berarti saudara fruitful. Prosper, ya, berlimpah, makmur. Puji Tuhan. Bersyukur saudara yang gemuk. Di situ saya ingin lebih gemuk sedikit. Saudara-saudara, masa tuamu bukan masa yang menyedihkan. Karena Alkitab juga berkata, engkau akan segar, berbuah, haleluya. Praise the Lord. Masa tua bukan masa yang menakutkan. Jadi bagaimana kalau gereja kita more younger, lebih muda, artinya apa saudaraku? Fresh, seger, amin. Orang tuh dari depan udah kelihatan, dari para asernya apa? Fresh. Nah ini tolong dipikirkan. Tolong dipikirkan bagaimana caranya supaya itu aser-aser fresh. Walaupun asernya usia 56. Tolong dipikirkan Pak Mancu ya, Pak Frenci. Bagaimana supaya fresh. Apalagi kreatif. Gereja kita semakin apa? Kreatif. Kemudian apa lagi? Produktif. Nah, saudara-saudara, di gereja kita ada berbagai lapisan usia. Ya, tadi saya ngomong usia 50, 60, 70. Tapi di bawah 40, 30 ini banyak. Nah saudara, younger. Berarti saudaraku, kita mau gereja kita ini saudaraku. Semua lapisan usia, mulai dari KFC, remaja, teens, youth, semuanya harus sudah mulai melayani dan memimpin. Mereka bukan nanti hanya menjadi future leader, pemimpin masa depan. Mereka harus juga menjadi apa? Now leader, pemimpin hari ini. Saat ini mereka udah belajar memimpin. Mereka bukan hanya future servant, pelayan masa depan. Tapi mereka juga now servant. Mereka juga mulai melayani dari sekarang. Itulah sebabnya nanti di tim KFC, para pembina memikirkan bagaimana mulai melatih anak-anak KFC untuk melayani dan memimpin dalam konteks usia mereka. Harus mulai dilatih. Petra apalagi di remaja, usia 12-an, ya 13, 14, 15, 16, 17. Harus mulai dilatih untuk semuanya melayani dan memimpin. Apalagi yang sudah mahasiswa pemuda.
Jadi ke depan, ke depan kita tidak hanya mau lihat anak-anak muda di bawah usia 30 hanya datang duduk dengar khotbah. Tetapi anak-anak muda semuanya sudah mulai ambil bagian melayani dan memimpin. Kita mau jadi gereja yang younger, karena kalau enggak gereja menua, saudaraku. Gereja menua artinya apa? Gereja sudah kehilangan anak muda. Nah. Kita enggak mau, saudaraku. Dengar baik, masa terbaik dalam hidup adalah usia muda. Jadi kalau di usia ini mereka tidak diberdayakan, itulah sebabnya maka kita mau gereja kita seperti rumah Abraham. Silakan, yang namanya Abraham mana? Saya pikir dia bisa baca. Ya sudah, baca Kejadian 14 ayat 14 ditampilkan. Luar biasa, Noel ini hari 2 kali ya bertugas. Berikan aplaus buat Noel. Nah tapi ke depan, kalau semua sudah mulai diberdayakan, Noel bisa sekali sudah cukup. Kenapa? Karena ada yang lain. Nah ini kita mau berlapis-lapis. Mari kita baca Kejadian 14 ayat 14. 2, 3. Ketika Abram mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang apa? Orang-orangnya yang apa? Orang-orangnya yang apa? Yakni mereka yang lahir di mana? Lahir di mana? 318 orang banyaknya lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Perhatikan. Gereja kita kalau mau more younger, maka kita sudah harus melatih mereka yang lahir di rumah kita. Jadi semua yang melayani di gereja kita adalah orang-orang yang lahir di rumah kita. Jadi ke depan, di panggung ini ada Kak Frenchie, yes. Ada Kak Selin. Tapi di balik Kak Selin ada Rachel. Di baliknya Rachel, di samping, bukan di balik, sorry. Di samping. Di sampingnya Rachel ada lagi itu Grace. Grace anaknya Pak Seger Bu Ros misalnya. Ngerti maksud saya? Kita sudah mulai membangun pelayanan generasi yang berlapis-lapis. Sehingga saudara-saudaraku, kita mempunyai orang-orang terlatih. Kenapa? Karena kita nggak cukup ngomong begini dan kasih teori. Tetapi kita harus melatih mereka dan kasih mereka kesempatan ambil bagian untuk melayani. Haleluya. Jangan saudaraku, jangan takut kalau mereka bikin salah. Halo, nggak apa-apa. Mereka di panggung nggak masuk nada masih salah-salah. No problem. Sebab mereka akan bisa menjadi lebih baik ketika mereka bisa buat salah. Mereka akan sukses ketika mereka bisa gagal. Kalau gembala, saya mau bilang, tidak mudah gembala ngomong begini. Saya ulangi, di gereja manapun di dunia ini tidak mudah gembala ngomong seperti gembala mau ngomong. Karena seorang gembala, dia mau memastikan semuanya running well, perfect. Tapi ketika kita memberikan ruang belajar di tempat ini, karena gereja ini harus menjadi rumah pelatihan, yang namanya orang berlatih masih bisa buat salah. Nabrak sana, nabrak sini. Kita tata pelan-pelan karena dapat semangatnya yang sulit. Sebab itu jangan aturan-aturan kita itu membelenggu anak-anak kita untuk tidak bisa kreatif. Nah ini, jadi saya contohnya tanggal 15 sampai hari ini saya nggak cek mereka bikin apa, ide apa. Saya percaya penuh, saya udah kasih koridornya. Ini, silakan kalian kreatif terjemahin apa yang saya maksudkan. Saya nggak tahu acaranya apa. Mereka sedang memikirkan semua itu. Kita sudah mulai kasih kesempatan supaya mereka berkembang. Dan saya membayangkan, coba ditampilkan foto yang tadi saya kirim. 300 Spartans. Kita mencanangkan mulai hari ini di gereja ini. Generasi di bawah usia 30 tahun, minimal sedikitnya ada 300 orang yang lahir di tempat ini. Dan dilatih menjadi Spartan. Apa itu Spartan kalau nggak ngerti? Ini Spartan ini bukan judul film saja. Ini 300 Spartan ini legenda.
dari Yunani, dari Yunani. Saudara, ada satu kota namanya Sparta. Kota Sparta ini, semua orang lahir hanya untuk jadi prajurit perang. Semua orang lahir itu hanya jadi prajurit. Jadi gini, jeleknya di sana gini. Kalau di situ ada laki-laki yang lahir, jadi mereka lebih utamakan laki-laki karena itu prajurit-prajurit. Kalau ada laki-laki agak cacat kurang ini, maka lebih baik dibunuh masih kecil. Karena semua orang dari kecil sudah dilatih, dari kecil sudah dilatih jadi prajurit. Jadi mereka anak-anak Sparta itu udah dikerasin dari kecil. Nah bayangkan saudara, di rumah Abraham mereka dilatih untuk jadi apa? Prajurit, jadi pahlawan. Itulah sebabnya mari kita sepakat. Kita kakak-kakak usia 30, 40, 50, 60. Bagaimana kalau kita siap jadi pelatih-pelatih? Tadi si siapa? Otniel, saya nanya, Otniel lu balik Surabaya kapan? Saya balik Februari rencana. Oke, baik. Kamu tolong pikirkan sebelum kamu balik ke Surabaya. Kamu coba mikirin, ada skill apa yang kamu mau latih, entah itu ada di anak AFC atau di anak remaja. Kamu latih, 1-2 orang yang kamu mau latih sesuatu untuk kasih skill. Jadi ke depan kita semua jadi kakak-kakak, kita semua juga jadi pelatih buat adik-adik kita. Siap semuanya? Loh ya, ibu pasti bisa bikin kue bu ya? Enggak, oke. Ibu yang di belakang, kue apa bu? Kue bolu bu? Hah? Cheesecake. Oke ibu, cheesecake itu enak loh bu. Nah, ibu punya keterampilan cheesecake, bisa juga menolong membantu adik-adik kita yang lain. Dilatih cara membuat cheesecake. Besok-besok mereka sudah bisa bikin bisnis jualan cheesecake. Nah itu contohnya. Jadi saudara-saudara ini kita mau jadikan rumah kita rumah keunggulan. Amin. Orang datang ke tempat ini, orang dapat melihat sentuhan-sentuhan spirit of excellence. Roh yang unggul, mulai dari Aser sampai naik ke atas semua soundman, semua tampilan-tampilan puji Tuhan. Sekarang ini kita punya warta kita udah keren. Saya harap ini konsisten dan lebih bagus. Nanti sudah lihat yang ini bagus. Ke depan lagi apa? Tapi jangan khawatir, saudara jangan pikir karena ini gereja younger, jadi hanya anak muda yang boleh, nggak apa-apa. Yang lakon warta yang sekarang ini anak muda, yaitu Otniel sama Anom. Tapi bisa juga Pak Arianto lakon. Tapi Pak Arianto itu lakonnya gaya anak muda, jadi bisa gini-gini juga. Nanti lihat. Bisa, pokoknya kita more younger kan, kita bikin, gitu kan? Ya. Nah, juga saudaraku, bukan berarti kalau kita younger, lalu gereja kita geser orang tua. Enggak. Orang tua jadi penasehat, jadi pelatih, mentor. Jadi konsultan. Amin. Itulah sebabnya untuk pertama kali saudara ulang tahun gereja kita, semuanya ditangani oleh anak-anak muda di tanggal 15 Januari. Berikan aplaus. Selama ini Kak Oka yang tangani. Lalu apakah Kak Okanya digeser? Enggak. Kak Oka tidak digeser. Kak Oka tetap bersama mereka sebagai advisor, sebagai kakak buat mereka. Sehingga kemarin pun waktu rapat meeting ada Kak Oka bersama mereka. Betul ya? Ya, itu dia. Jadi jangan khawatir, kita di sini tidak ada yang digeser. Ayo dong, salam kiri kanan. Kamu enggak digeser di tempat ini, enggak ada yang digeser. Haleluya. Karena di gereja ini rumah kita, amin. Ini rumah kita. Jadi Kak Eben, ke depan Kak Eben saya rindu nanti. Gak apa-apa Kak Eben main di situ, tetapi nanti di samping ada anak muda bersama Kak Eben. Karena kalau nggak begitu, anak-anak kita yang remaja, nanti tunggu 20 tahun baru main Pak. Sayang Pak, waktu terbaiknya hilang. Jadi nanti di samping Saud, pemain bass, ada pemain bass muda yang bersama dia. Nah ini saya harap ini Pak Kak Frenzy dan teman-teman ini sedikit VVIP ini sudah. Supaya nangkap ini ke depan. Ya. Haleluya. Amin. Siap.
dahsyat. Jadi nggak ada anak-anak muda, siapa namanya? Yang dari Citra, Carol, Hero. Oh, Ero, wah itu benar tuh, Ero, keren tuh. Nggak ada Ero datang hanya duduk begini, Ero. Kamu sudah akan berfungsi sesuai dengan talentamu, minatmu, bakatmu apa. Harus berfungsi di gereja. Anak muda ke depan gak bisa lagi hanya datang untuk jadi penonton bioskop. Juga Kesia pulang dari Bandung datang sini jadi tamu. Enggak, itu sudah gak berlaku lagi di bulan depan. Kamu datang gak bisa lagi hanya duduk denger. Kamu datang melayani. Jadi kita mau menciptakan ini home di mana kalau orang dari mana-mana datang, dia udah pernah di sini, dia pergi ke kota A, kota B, dia datang ke sini bukan mulai dari nol, enggak, bukan orang asing. Ini adalah rumahnya. Dia bisa ke dapur untuk nyuci piring, ini karena rumahnya. Dia bisa lakukan apapun di sini karena ini apa? Rumahnya. Ini yang kita mau bangun. Sehingga saudaraku ke depan kita betul-betul enjoy. Kita menikmati home di tempat ini. Dan doa saya, saudara-saudara, bahwa lahir dari tempat ini orang-orang unggulan. Amin. Mahasiswa terbaik, pelajar terbaik, artis terbaik, konten kreator terbaik, musisi terbaik, psikolog terbaik, pengusaha, wirausahawan terbaik ada di tempat ini. Ada satu kesaksian gereja yang digembalakan Pastor Ho di gereja Heart of God yang ada di Singapura. Ya. Saudara tahu JW Marriott, W Marriott, bosnya pernah datang kebaktian di gereja yang hampir semua anak muda. Rata-rata mereka semua usia 22 tahun. Saudara tahu, waktu dia datang ke situ, satu pujian yang pertama dari dia adalah gini. Saya belum pernah menjumpai pelayanan, customer service yang terbaik dimanapun. Saya jumpai di tempat ini. Dan kemudian apa? Bikin kontrak. Saya ambil orang-orang terbaik jadi customer service di JW Marriott dari gereja ini. Berikanlah aplaus, saudara. Mereka bukan dilatih di dunia marketplace dan profesional. No, semua mereka dilatih di dalam gereja. Jadi ke depan ini akan menjadi investasi lebih buat saya, buat gereja dan buat orang tua. Gimana kita semua ikut investasi? Buat anak-anak muda kita, misalnya kita harus mendatangkan pelatih-pelatih yang skillful, yang profesional untuk juga melatih anak-anak kita. Amin. Tapi kalau itu ada di rumah kita, Anda jadi pelatihnya. Masa kita perlu membawa seorang pelatih cake terbaik kalau di sini ada dua orang terbaik, yaitu Celine dan Sharon. Loh serius, Celine dan Sharon itu kuenya. Saya mau bilang, saya terima kasih saudara kasih saya kue cake, saya nikmati cake-nya. Tetapi saya ini bukan penikmat cake. Tapi ketika kuenya Celine dan kuenya Sharon, waktu pandemi tahun 2020, mereka dua bikin kue kan, jualan kue kan. Ibu Lili, saya nikmati kayaknya. Saya malah maksa-maksa, tolong dong please saya beli dong, kamu nambah dong, kamu bikin deh kue ini untuk saya. Kenapa? Karena mereka bayar mahal, Sharon bayar mahal untuk satu jenis cake, bikin satu resep. Dia harus bayar 350.000 satu resep, dia belajar khusus dari ahlinya. Nah kenapa kita mesti pakai orang luar? Sudah ada ahlinya yang bisa melatih anak-anak kita. Saudara mau makan bakso terbaik, baksonya Ibu Lili. Loh, di kota saya itu banyak orang Jawa bikin bakso. Di Kupang ya, jual bakso. Mereka gerobak-gerobak, datang miskin, bulan depan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan, kaya. Pulang ke Jawa,
Tadinya datang pakai kapal laut, sekarang naik apa? Pesawat. Hanya jual apa? Bakso. Saudara punya skill bikin bakso saja. Saudara bisa hidup, enggak perlu minta-minta. Saudara punya duit. Betul tidak? Nah, saya harap ini yang kita tangkap bersama-sama. Inilah warna dari gereja kita di tahun 2023. Semangat saudara. Haleluya. Amin. Jadi kita akan lihat apa kreasi anak muda kita di tanggal 15 Januari. Mulai dari pintu depan sampai di atas kita lihat sentuhan kreasi mereka. Dan saya harap saudara sebagai cheerleader yang berkata, wow, wow, wow. Tapi kalau ada yang masih kurang saudara beritahu, gak apa-apa. Karena perlu, jangan sampai wow, 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 wow. Mereka pikir semua sudah, lalu mereka puas di situ. Nah. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Jangan berhenti berlatih. Kalau ini Pak Eben udah mainnya bagus, tapi Pak Eben tadi bilang, aku masih latihan. Ya, betul ya Pak Eben ya? Seperti itu, saudaraku. Nah, saya harap kita tangkap isi hati Tuhan ini. Gereja kita sudah tidak akan sama lagi dengan tahun 2022. Gereja kita berubah. Gereja kita berbeda. Gereja kita akan tinggal landas. Amin. Mari kita ucapkan, kita perkatakan bahwa ada 300 Spartan lahir di rumah ini, rumah Abraham. Orang yang ada di rumah Abraham, saya akhiri dengan ini. Orang yang ada di rumah Abraham. Rumah Abraham itu adalah yang pertama, rumah perjanjian berkat. Katakan perjanjian berkat. Saudara yang tertanam di gereja ini, saudara mengalami perjanjian berkat, hidup dan mengalami perjanjian berkat. Kesukaran, kesulitan apapun boleh terjadi, tapi saudaraku gak bisa membatalkan perjanjian berkat Abraham berlaku atas hidupmu. Katakan amin. Yang kedua, rumah Abraham adalah rumah pelatihan. Haleluya. Semua kita di sini beri diri dilatih dan kita juga apa? Melatih. Aku dilatih, tapi aku juga jadi apa? Pelatih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Willy udah bisa bahasa Inggris. Kamu kumpul anak-anak, latih mereka bisa bahasa Inggris supaya Inggrismu jadi bagus. Itu maksudnya. Jadi kamu udah dilatih, kamu melatih supaya kamu ada improvement, ada peningkatan. Lalu rumah Abraham juga berarti rumah pemberdayaan. Semua orang di jemaat ini semuanya bukan tamu. Ini adalah rumah kita. Semua kita mau juga diberdayakan. Bukan diperdayakan ya, diberdayakan. Semua talenta, potensi, semua kita. Kita mau semuanya dimanfaatkan, diberdayakan untuk pertumbuhan gereja kita, kemajuan gereja kita. Dan bersama-sama kita sepakat, tahun ini ada 300 Spartan di gereja kita. Berikan aplaus buat Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Praise the Lord. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Saudara yang belum dapat roti dan anggur boleh lambaikan tangan supaya bisa dilayani. Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Kurapataka syata karapasya. Kita perjamuan kudus saat ini. Haleluya, praise the Lord. Adalah anugerah ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Kurapasya.
Saya mau mengingat kematian Kristus bagiku. Saya mengingat kematian Kristus bagiku. Saya mau memberitakan kematian Yesus Saya mau memberitakan kematian Yesus sampai ia datang lagi. sampai Ia datang lagi. Saya mau meneguhkan Saya mau meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Tuhanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur, katakan Yesus terima kasih buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat darahmu yang kau curahkan bagiku. Penebusanmu sempurna bagiku. Terima kasih penebusanmu sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah dibenarkan. Aku sudah dinamaikan dengan Bapa. Terima kasih. Aku sudah dibebaskan dari setiap kutuk-kutuk akibat dosa. Katakan terima kasih Yesus. Kiralabalaba syirala. Oh rianana yamana yamaya shikarana yamase. Kiarana se ramaya shikara papa 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 papa. Kiralabalaba syirala shikara. Terima kasih Yesus, karya salibmu sempurna bagiku. Terima kasih Yesus, aku alami terobosan, aku alami transformasi karena kuasa salib. Terima kasih. Kiralabalaba syaralabalaba. Urabadabadabala. Alami kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Alami terobosan, alami kesembuhan, alami kekuatan baru, alami kelepasan, alami transformasi batin. Jemaat yang telah ditebus, ya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dan persekutuan dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur dan persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu pada siang hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kami hari ini mendapatkan satu kebangkitan yang baru. Dan kami boleh mendapatkan terang-Mu bersinar atas kami. Dan nama-Mu dimuliakan melalui setiap kami yang hadir pada saat ini. Sehingga nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Engkau yang menjadi kesegaran dan kebugaran bagi roh jiwa tubuh kami. Engkau yang menjadi kemudahan di dalam hidup kami. Dan Engkau yang menjadi kekuatan kami. Sehingga kami dapat mampu menanggung segala perkara di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi terus dan berkati buat gembala kami. Pak Bram Suendun Tuhan. Engkau tambah-tambahkan Tuhan hikmat dan pewahyuan. Dan kebenaran-kebenaran yang makin dalam. Sehingga ia boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami semua bertumbuh ke arah Engkau dan berakar semakin dalam kepadamu. Dan mengalami sebuah persekutuan yang ajaib dengan Engkau. Memberkati keluarganya, buat istri dan anak-anak dalam naungan tangan Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi gereja. Kami berdoa buat penatua di tempat ini, buat Bapak Edili beserta istri, Ibu Pini dan anak-anaknya. Tuhan memakai lagi, Tuhan lebih hebat lagi di dalam setiap usaha pekerjaannya. Sekalipun dia mengalami berbagai hal, rintangan. Tetapi ketika Tuhan menyertai mereka, mereka menjadi orang yang keluar sebagai pemenang. Sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitupun semua diakon, diakones di tempat ini. Tuhan semuanya Engkau beri kami kesatuan hati. Bersama-sama bahu membahu untuk membangun tubuh Kristus. Mulai dari yang
termuda, bahkan sampai dengan yang senior, semuanya bergandeng tangan, sehati, sejiwa, dan sepikir membangun tubuh Kristus tempat ini. Begitu juga Tuhan semua pekerja-pekerja, bahkan semua ketua-ketua Kersel. Tuhan, kami semua boleh Engkau urapi lagi. Kami bangkit lagi pasca pandemi di tahun 2023. Kami mengalami kedaulatan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berada di bangsa kami menjadi berkat bagi negara kami. Sebab itu kami memberkati Indonesia dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan keamanan terjadi atas bangsa kami. Urapan-Mu yang ajaib buat Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bahkan bupati, wali kota sampai pejabat terendah di pusat, di daerah, semua mereka adalah hati Bapa yang Kau taruh pada mereka untuk melayani dengan tulus, untuk membawa bangsa kami lebih maju. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mempersiapkan pemimpin-pemimpin, mulai dari yang tertinggi bahkan kepala negara, kepala-kepala daerah yang sudah Engkau persiapkan buat bangsa ini. Bahkan semua anggota legislatif, yudikatif, semua adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Haleluya Tuhan, jika Engkau bersama dengan bangsa kami, segala rancangan buruk, rancangan jahat, pemberontakan, radikalisme, bahkan separatisme, bahkan chaos yang sedang dirancangkan, Tuhan semuanya ditaklukkan dan dihalau dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan, melewati krisis dan resesi ekonomi, sekalipun di tahun 2023 ada banyak begitu pendapat yang mengerikan, tetapi Tuhan adalah sumber pengharapan kami dan membawa negeri kami melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik pada saat ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tempat di layar kaca Bapak Ibu, melalui media transfer ataupun dengan menggunakan e-wallet lainnya. Dan bagi Bapak Ibu di tempat ini yang ingin mempersembahkannya melalui transfer lewat rekening, bisa juga menggunakan QR Code yang ada di depan Bapak Ibu di balik kursi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahannya dengan tunai, dapat dimasukkan ke dalam amplop ini, dan nanti setelah ibadah selesai akan pulang, nanti dimasukkan ke dalam peti persembahan yang ada di sebelah kiri saya sebelum tangga turun. Untuk itu kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendeklarasikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang pertama di tahun 2023 kita ungkapkan dengan sukacita dan penuh syukur. Haleluya, kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sebelum mendengarkan persembahan berita multimedia, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Gembala kita Pak Bram Sundun dalam pelayanan firman pada siang hari ini. Di awal tahun ini kita mendapatkan berkat supaya kita bangkit. Ya, kita bangkit. Ya, setelah melewati masa pandemi dan transisi 2023, hari ini adalah
start dengan kebangkitan dan terang Tuhan untuk melangkah lebih maju bersama Tuhan dan juga jemaat bersama-sama bangkit. Ada 300 Spartan, kita imani dapat terjadi di tahun ini buat gereja kita. Banyak anak-anak muda bangkit bagi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Ayo kita komit membangun tubuh Kristus di tempat ini. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh multimedia. Pemirsa. Enggak gitu. Pemirsa. Enggak. Pemirsa. A few moments later. Pemirsa. Doa Fajar bersama Kupang, Soe, Fatukova dan Oesau hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting pada pukul 05.00 jam Jakarta atau pukul 06.00 waktu Kupang. Jangan lupa hadir ya. Doa puasa jemaat diadakan setiap hari Rabu. Udah, setiap hari Rabu ada doa puasa jemaat. Menara doa 24 Menara doa 24 jam WTC Nasional se-Indonesia yang dilaksanakan jam 17.00 atau 5 sore waktu Jakarta melalui Zoom Meeting. Ibadah Raya Minggu tanggal 8 Januari diadakan pada pukul jam 9 pagi dan jam 11 siang. Jangan lupa, sudah mulai pukul jam 9 pagi dan yang kedua jam 11 siang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh kejauhan, nanti kakinya kepotong. Oh iya, sorry Pak. Ibadah KFC yang dilakukan secara offline dilaksanakan pukul 11.00. Untuk Bapak Ibu jangan lupa dibawa anak-anaknya untuk ikut KFC offline. Artisnya Otniel dan Anom. Terima kasih buat Otniel dan Anom ya. Mantap, semoga segera naik panggung mendunia. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk kegiatan gereja telah aktif kembali mulai tanggal 3. Jadi semua kegiatan sekretariat bahkan kersel-kersel kita sudah mulai kembali untuk melakukan aktivitas dan kegiatan. Dan untuk ibadah kita minggu depan, ibadah raya pada tanggal 8 tetap ada 2 kali. Ibadah raya pertama jam 9 dan ibadah raya kedua pukul 11 IB. Dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julia Kaunang STH. Ajak sahabat, teman-teman, bahkan anggota keluarga untuk hadir menikmati firman Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, apabila ada di antara Bapak Ibu yang hari ini pertama kali datang beribadah di tempat ini, mohon silahkan lambaikan tangannya. Ada? Oh, baik, semua jemaat yang setia, tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya. Selanjutnya saya mengundang Pak Bram untuk menyampaikan doa berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Mancu. Saya membayangkan kalau yang kayak begitu tadi Pak Haryanto misalnya pakai baju SMA. Ya, saudara, wah boleh juga tuh ya. Mari kita bangkit berdiri. Luar biasa nih teman-teman dari Citra Indah. Berikan aplaus, luar biasa. Hari ini cukup banyak yang berlibur, ada yang ketiduran, ada yang berlibur, ya,
Jadi cukup kursi-kursi banyak kosong ya. Tapi minggu depan dan seterusnya sudah pasti ramai lagi, penuh lagi ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Resolusi kami di tahun 2023 adalah kami mau bangkit jadi lebih dari pemenang. Itulah sebabnya kami mau lebih dalam lagi dalam hubungan kami dengan Tuhan. Lebih younger, lebih stronger. Terima kasih Roh Kudus yang membantu setiap jemaat Tuhan. Terus hidup berkemenangan. Pulanglah dengan membawa berkat yang sudah Allah janjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, keselamatan dari Yesus Kristus, kuasa dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Kristus Yesus datang menjemput gerejanya dan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami silakan Bapak Ibu untuk bersatu di sejenak mengucap syukur buat ibadah kita siang hari ini. Ibadah selesai. Selamat tahun baru buat jemaat terkasih. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.